warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian pada sore hari ini kita mulai, marilah kita bersama membaca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian pengumuman berikutnya yang kami isi pada sore hari ini adalah Ustaz Abdul Aziz MBD, dan yang akan mengisi kuliah subuh besok pagi adalah Ustaz Fauzi Muntaki. Dan pengumuman berikutnya perolehan infak subuh pada hari Rabu terkumpul sebesar Rp67.000 dengan total mencapai Rp370.000. Alhamdulillah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Fauzi dan Ustaz Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mukhlishina lahuddin walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah jamaahnya ikhlas semua. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan
memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Ada nikmat iman Islam, ada nikmat sehat sempat. Sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka pengajian jelang Ramadan, jelang berbuka. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat yang mulia ini mendapatkan anugerah, karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita sanjungkan buat junjungan kita, putra Abdullah, buah hatinya Aminah, intannya Mekah, berliannya Madinah. Siapa dia? Ya Nabiyana, ya Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sedikit demi sedikit mengkaji ilmunya Allah yang tiada habis-habisnya, mumpung bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-5 ya? Alhamdulillah, berarti botolnya kurang pirang-pirang. Sesuai banget ya. Kasih sabar, insya Allah. Ini pakai bukannya jam tadi 6 pas. Yesus ini pun apa-apa. Kalau tanya dikon dengan kali 8 kali sare di orang kemana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan besok di padang mahsyar ketika semua orang dikumpulkan sejak Nabi Adam sampai manusia yang hidup sampai kiamat kurang 3 hari, semuanya dikumpulkan. Pada saat itu matahari didekatkan, maka ada orang yang bercucuran keringatnya deras, ada yang mengucur sampai membasahi kakinya, ada yang menutupi mata kakinya, ada yang sampai ke lutut, ke paha, ke dada, ada yang kelelep oleh keringatnya sendiri. Bapak Ibu, pada saat menunggu pengadilan Qadhi Rabbul Jali, tiba-tiba terdengar suara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berseru, wahai orang-orang yang sabar, segeralah masuk surga sebelum hisab. Maka tidak lama kemudian banyak rombongan orang-orang yang berdiri dan berjalan menuju pintu surga. Hampir masuk ke surga Bapak Ibu, orang-orang yang bergerombolan ini dihadang oleh malaikat. Kamu siapa? Berani-beraninya masuk surga. Orang-orang ini menjawab, kami adalah orang yang sabar, yang baru saja terpanggil oleh Allah. Malaikat ini bertanya lagi, sabar bagaimana? Lalu gerombolan ini menjawab, kami sabar selama hidupnya menjalankan kebaikan-kebaikan atas perintah Allah. Kami sabar meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, dan kami sabar setiap ada musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat, kalau demikian benarlah firman Allah dan tepatlah kalau kalian orangnya. Monggo silakan masuk surga mumpung belum ada hisab. Dari kisah ini Bapak Ibu, ternyata ada orang-orang yang dipersilakan masuk surga sebelum hisab, sebelum dihisab amalnya.
Kan besok dihisab orang-orang itu, amal kebaikannya berapa, amal keburukannya berapa. Maka beruntunglah orang yang kebaikannya penuh, bahkan tidak ada keburukannya. Ada juga yang ada keburukannya, setelah ditimbang banyak kebaikannya, selamat, tapi harus dicuci dulu di neraka. Ada yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, naudzubillah min dzalik. Bahkan ada orang yang jatuh pailit, amal kebaikannya habis, untuk menutupi keburukannya masih kurang. Ada orang yang seperti ini. Nah, ini prioritas Bapak Ibu. Ada segerombolan orang yang dipersilakan masuk surga sebelum hisab. Bahkan surganya Bapak Ibu tidak tanggung-tanggung. Surganya seluas langit dan bumi, bahkan tanpa batas, untuk orang-orang yang sabar. Apa ayatnya? Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayatnya 133 dan 134. Kenapa teren? Sampai setunggal sing teren, berarti liane apa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah. Dari sini pun paham ya? Segera menuju kepada ampunan Allah. Berarti jangan ditunda. Kalau mau masuk surga sekarang. Wani bos ini. Ora do wani. Dereng benjang. Kamu tuh ya ganti posisi di rotuannya. Jadi kalau ingin segera masuk surga, jangan tunda kebaikan. Allah siapkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Betapa luasnya surga ini Bapak Ibu. Luasnya seluas langit dan bumi. Bumi saja sudah luas. Bumi yang kita tempati Bapak Ibu itu planet terbesar di galaksi kita. Tapi ada juga yang lebih besar lagi. Dibandingkan planet-planet lain, misalnya Venus, Pluto, kita memang besar. Tapi kalau dibandingkan Saturnus, Uranus, Jupiter, kita masih kalah besarnya bumi kita. Digambarkan kalau bumi itu seperti uang koin 100 rupiah, kemudian dilemparkan di pintu, pintu itu akan tertutup rapat oleh uang koin 100 rupiah. Kira-kira butuh berapa biji uang koin 100 rupiah? Itulah besarnya matahari. Berarti perbandingan bumi dengan matahari, bumi belum ada apa-apanya. Konon sekarang sudah ditemukan planet terbesar, melebihi besarnya matahari, 1000 kalinya matahari. Nama planetnya UV. Konon Bapak Ibu. Nah itu baru dunia, baru bumi yang bisa diukur diameternya berapa, nanti kelilingnya berapa, masih terbatas. Ditambah langit. Nah kalau keduanya dijumlah, itulah luasnya surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sabar. Bahkan lebih luas lagi, luasnya tanpa batas dan memasukinya tanpa hisab. U'iddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Nah ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Berarti kan sabar Bapak. Saatnya marah, ngampet. Saatnya berbuat maksiat, ngampet.
Jadi bisa ngambat menahan sabar ini jaminannya luar biasa Bapak Ibu. Nah bulan ini kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah puasa, tidak ada lain adalah untuk belajar sabar. Belajar sabar tapi dinilai mirip dengan anak-anak kita yang sekolah, ketika di sekolah belajar tapi sudah dinilai. Nanti praktek langsungnya di masyarakat, di kampung, ketika berteman, berkomunikasi dengan orang lain, itu ujiannya. Ujian kita besok setelah Idul Fitri, ini baru latihan, tapi sudah dinilai berapa rapotnya. Maka puasa hakikatnya adalah berlatih sabar, menahan. Nah Bapak Ibu, kisah tadi menunjukkan ada 3 macam kesabaran. Pemahaman Bang? Setunggal, sabar di dalam menjalankan kebaikan. Di bulan Ramadan ini banyak amal kebaikannya. Sabar melakukannya, sabar melaksanakannya. Mulai dari sholat tarawih, berapapun rakaatnya sabar, mau nusa ke susu, walaupun imamnya kadang suratnya panjang-panjang, sabar boten, tenang nih, boten. Nangke para tarawih kadang tesita terus, jenengan dalu masak apa tumbas, tenang nih. Iku pahalane kathah wis ngantuk karo masak-masak, mangke subuhan wonten kuliah subuh, siangnya menahan lapar, itu juga kebaikan. Ini takjilan masih setengah jam lagi, sabar boten? Wonten takjilane? Nek boten sabar boten? Yang kedua, sabar meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Sebenarnya banyak di bulan Ramadan perbuatan maksiat, tapi kita juga sabar untuk meninggalkannya. Nah, sabar yang pertama dan kedua ini Bapak Ibu masih bisa di-manage, diatur, dikelola, dikendalikan. Yang sulit Bapak Ibu, sabar yang ketiga, sabar atas musibah yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika musibah datang, kita sabar apa tidak? Sambat boten, mengeluh boten. Nah kalau sabar ini luar biasa Bapak Ibu. Karena sabar yang ketiga ini tidak bisa diatur, tidak bisa di-manage. Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan musibah kepada manusia, baik sebagai ujian maupun peringatan ataupun penebus dosa ketika kita punya salah dan dosa. Maka Bapak Ibu, di balik musibah ada barokah. Datangnya bisa bersamaan bareng dengan musibah, bisa juga setelah musibah selesai. Kalingan gempa Banten tahun 2006 tanggal 26 Mei Dolayu kabeh toh. Padahal baru ada isu tsunami melayu kabeh, motore ditinggal barasan Bali ilang kabeh motore. Ono sing pimpinan saya Bapak Ibu sakit stroke, lumpuh, duduk di kursi roda. Begitu gempa Pak, melayu Pak. Mari Bu, mergo gempa, coba orang gempa, orang mari rasa melayu. Saya punya teman rumahnya di belakang kolam renang Bantul, water view. Nanti berikut ya. Burine wonten kolam-kolam ikan, tambak, rencang kula tambahe sing tengah. Pas gempa, iwak sing tambak kanan lompat ning tengah, iwak sing tambak kiri lompat teng tengah. Tengah dadi panen iwak, berkah boten? Mergo gempa, coba ora gempa.
Ning sing kanan kiri musibah iwa enteng. Melayu nang tengah musibah bagi yang kanan kiri, barokah bagi yang tengah. Niko sing mindahi wae sinten? Gusti Allah. Allah bisa memilah dan memilih siapa yang mendapatkan barokah dari musibah, siapa yang benar-benar mendapat musibah. Saya 12 tahun mengajar di Bantul, Bu. Mulai 2005 sampai 2016. Gempanya 2006, jadi saya menyaksikan. Gara-gara gempa, Pak, murid-murid saya, orang-orang tuanya yang tadinya rumahnya gede pada jadi tembok, anak-anaknya yang sekolah tadinya jalan kaki pada pakai ontel, yang tadinya ontel pakai sepeda motor gara-gara gempa. Coba nih orang gempa barokah dipun kersa gempa mboten kok kapan. Jadi Allah turunkan musibah bersamaan dengan barokahnya bareng. Makanya jangan sambat dulu, syukuri gempa, syukuri musibah, barokahnya ambil. Sama dengan hujan, Bapak Ibu, hujan yang datang ke rumah kita itu ibarat kita dapat paket dari JNC, dari JNT, Libra, Gemini, atau mungkin dari Grab, Gojek, Shopee, paket. Boten bungkusnya boten. Harus dibungkus, masa gak dibungkus curiga. Dengan ansal kiriman durian rano bungkusnya curiga boten. Ya curiga masa durian bukaan harus dipanggil nganter. Harus ada bungkusnya. Nah bungkusnya ini Bapak Ibu dibuang dulu, ambil isinya. Hujan seperti itu Bapak Ibu, terima dulu hujannya. Hujan selesai, rezekinya akan tampak. Maka orang Jawa bilang hujan itu Jawa, dari kata Ja'a rahmatullah, rahmatnya Allah datangnya pas hujan. Maka ketika hujan jangan sambat dulu, terima dulu. Hujan selesai, ambil rezekinya. Mungkin pas hujan Bu, rezeki kita sudah di atas genteng, rezeki kita sudah nempel di jendela, rezeki kita sudah di depan pintu. Ini gara-gara kita sambat udah gak kayak gini. Pokoknya orang garing-garing, panas-panas hutan ketek. Dan sami ngentulo ketek ini loh. Ketek. Oh ngentulo ketek, mereka ketek ini. Jangan pilih ketek apa ketek. Ngentulo ketek maupun panas-panas hujan sambat. Punten Bapak Ibu, saniki pun betul sambat karena di dalam hujan ada rezekinya. Tunggu hujan selesai, ambil rezekinya. Jadi dituntut kesabaran, sabar menunggu datangnya rezeki, sabar menunggu musibahnya berlalu. Badai pasti berlalu, kata film. Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba belajar sabar dari orang-orang yang telah berhasil sabarnya. Siapa Bapak Ibu? Allah tuliskan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kan sering berdoa setiap hari, sehari 17 kali sesuai dengan jumlah rakaat kita pas sholat maca Fatihah ya. Nah, kita kan baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, tunjukkanlah kami ya Allah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Yang jelas bukan orang yang dolim, bukan orang yang maghdub, bukan orang yang dimurkai, bukan pula orang yang sesat. Siapa orang yang diberikan nikmat sehingga kesabarannya tingkat tinggi? Tiada lagi adalah Nabi dan Rasul yang jumlahnya konon 124.000. Saya tes ngaji Bapak Ibu,
kajian terakhir ternyata jumlah nabi bertambah menjadi 240.000 dan rasulnya 313. Yang tercatat di dalam Quran 25. Hafal mboten Bu? Adik-adik hafal 25 nabi? Alhamdulillah, hafal dulu nggak apa-apa. Dari 5 itu terpilih bergelar ulul azmi ada 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpilih sebagai khatamin nabiyyin adalah Nabi Muhammad. Nah, inilah orang-orang yang teruji kesabarannya Bapak Ibu. Kalau bukan kepada orang ini, siapa lagi kalau kita mau belajar sabar? Ajeng niru artis. Artis itu sabarnya terbatas Bapak Ibu. Apalagi di film-film, di sinetron sering marah-marah, padu, bentak-bentak. Sudah habis kesabaran saya katanya. Itu berarti nggak sabar. Habis kalau sabar nggak akan habis. Karena surganya nanti tanpa batas. Kalau habis berarti berbatas, berarti nggak sabar. Niku nek ajeng niru artis sing gonta-ganti pasangan, ora sabar dengan pasangannya. Ayo ajeng nyontoh Asia. Kenal Asia Bu? Asia bukan Aisyah. Tapi 2 orang ini juga dijamin masuk surga Pak. Asia istri Nabi, Aisyah istri Nabi, Asia istri Fir'aun. Fir'aun Bapak Ibu orang yang tidak cuma orang, raja yang sadis, ganas, kejam, istrinya saja dibunuh. Istrinya berapa Pak Fir'aun? 100. Belum apa-apa nih, ada orang Cina, Tiongkok dulu di zaman Kaisar Ming itu istrinya 1000 Pak. Istrinya 1000, berarti kalau setahun 360 hari baru dapat giliran 3 tahun sekali itu. Sekali pakai buang, sekali pakai dijual, sekali pakai dibunuh. Nasibnya tragis itu istri-istri raja-raja zalim. Makanya hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat kemuliaan wanita. Fir'aun juga begitu. Asia itu istri yang ke-100. Tapi alhamdulillah dalam kisah Bapak Ibu mampu menjaga kesuciannya, tidak pernah sekalipun tersentuh oleh Fir'aun. Di Fir'aun ketika akan menyentuh Aisyah diserupakan wajahnya dengan jin, dengan iblis. Jadi ternyata Fir'aun berhubungan dengan iblis, bukan Asia. Mampu menjaga keimanannya, sabar. Pernah dengar bukan Bapak Ibu Asia minta cerai dengan Fir'aun? Gak pernah, sampai dibunuh pun tidak minta cerai. Padahal boleh minta cerai kalau suaminya seperti itu, kejam, jahat, apalagi non muslim boleh minta cerai. Tapi Asia tidak minta cerai sampai dibunuh oleh suaminya sendiri. Hebat sekali Asia ini, dijamin masuk surga. Tapi coba yang di televisi, di sinetron, artis-artis baru berapa bulan cerai, ganti lagi cerai, kurang puas katanya. Mana tingkat kesabarannya? Hartanya banyak tetapi tidak sabar. Dan mari kita Bapak Ibu, kita mencoba belajar sabar sebagaimana diajarkan oleh para nabi yang sudah teruji kesabarannya. Dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, minimal 25 Nabi, kita akan belajar sabar. Tapi waktunya tinggal 20 menit. Saat tekan mawon nggih. Kita sampaikan semua nanti 12 waktu situ buka. Insya Allah kalau nggak selesai akan kami lanjutkan setelah Lebaran atau Ramadan tahun depan. Saya mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam, orang pertama, manusia pertama menurut Al-Quran, menurut agama Islam, bukan menurut teori Darwin
yang katanya manusia dulunya adalah munyuk kera. Nyatanya sejak saya lahir tahun 1967, munyuk yang dulu sampai sekarang nggak jadi manusia. Berarti memang bukan berasal dari munyuk, tapi memang benar Allah ciptakan lewat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu, Adam punya keistimewaan diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, tangannya Allah. Tapi kita tidak boleh membayangkan tangan Allah seperti tangan kita. Tidak boleh dan tidak bisa. Karena Allah punya sifat laisa kamitslihi syai'un, selalu berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau kita punya tangan seperti ini, Allah tidak seperti ini tangannya. Yang jelas dijelaskan bahwa Adam diciptakan Allah dengan tangannya Allah sendiri. Nabi-nabi setelahnya tidak ada. Semuanya lewat proses reproduksi. Jadi Adam diciptakan langsung besar, Pak. Langsung besar, Bu. Usianya kira-kira langsung 40 tahun melalui proses 6 masa, mulai dari cairan, tanah, lempung, tanah liat, terbentuk kerongkongan, rongga-rongga, itu diciptakan pada hari Jumat selepas sholat asar menjelang maghrib. Berasar ngantos maghrib niku cepet napa mboten dulu? Ora dijawab iki. Relatif nggih. Waktu itu relatif. Sing bener pundi niki? Contoh nggih. Adik-adik hari Senin jam 7 belum bangun, pasti dimarahi ibunya. Tangi sawan sekolah. Jam itu wis awan sekolah. Iku dina Senin. Ngantos Jumat. Nah, saniki Minggu Ahad. Jam 09 tuku es di Senin mesti. Wah, asu-asu tuku es metenge loro. Sing bener mesti. Jam itu tangi wis awan. Jam 09 asu-asu ngombe es. Oh, ayo, sing bener pundi? Jam 7 wis awan, jam 09 esuk. Ayo. Sing bener pundi? Itu menunjukkan waktu relatif. Kalau Adam dikisahkan diciptakannya setelah asar hingga menjelang maghrib selesai, itu menurut kita cepat. Cepat ya? Iya, cepatlah. Mau nembe asar kita maghrib kurang 10 menit lagi, cepat banget. Maka ayatnya juga betul, wal asri, demi masa, demi waktu asar. Tiba-tiba tahu-tahu kok cepet banget ya waktu itu, tahu-tahu. Dulu masih anak-anak, sekarang udah pada punya anak, cepet banget itu, waktu cepet banget itu. Innal insana lafi khusrin, maka manusia sesungguhnya dalam kerugian, illa ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang senantiasa menasihati kebaikan dengan kebaikan dan memberikan nasihat dengan kesabaran. Ini orang yang tidak rugi. Tapi dalam riwayat lain Bapak Ibu, ternyata Adam diciptakan antara asar selepasnya sampai menjelang maghrib itu butuh waktu 40 tahun. Angka 40 tahun Bapak Ibu angka strategis, angka taktis. Hampir seluruh nabi diangkat oleh Allah pada usia 40 tahun. Kecuali Nabi Isa diangkat menjadi nabi di usia 30 tahun. Nabi Yahya sejak lahir sudah jadi nabi. Nabi yang lain rata-rata 40 tahun. Jadi mestinya kalau mau jadi pemimpin usianya kalau sudah 40 tahun, kalau belum ya jangan
Jangan dirubah undang-undangnya 30 tahun biar bisa saya angkat jadi presiden atau wakil presiden. Itu satu pelanggaran besar. Quran, Injil, Taurat sudah mengajarkan 40 tahun. Undang-undangnya tadinya juga 40 tahun. Kok malah diubah 30 tahun? Pasti fatal. Memang boleh, tapi kan hanya satu, Nabi Isa yang 30 tahun. Ya sejak kecil ada Nabi Yahya, tapi rata-rata 40 tahun. Baik Bapak Ibu, kita tinggalkan saja. Yang jelas Nabi Adam punya keistimewaan dan langsung ditempatkan pada tempat yang prioritas VVIP di surga yang penuh dengan kelengkapan surgawi, mewah semuanya, tapi sepi. Jenengan Bu tinggalkan hotel, dibayari, larang, suguhannya mewah, dewean rantai konco, sepi. Perasaannya gimana Bu? Ada pun demikian, dan lama menunggu Allah memberikan pasangannya. Setelah Adam berusia 133 tahun, Allah baru memberikan pasangannya, Hawa menjadi istrinya. Jenengan kali garwane selisih pinten tahun Bu? Senior bapaknya napa ibu Saya menikah usia 26 Bu. Ukuran Nabi telat setahun. Istri saya 23 tahun, berarti selisih 3 tahun. Adam dengan Hawa selisih 133 tahun. Dengan kali garwane pinten tahun Bu? Paling 5 tahun, 10 napa 20. Nabi dengan Aisyah, Nabi 53 tahun, Aisyah 17 tahun, selisih pinten? Kali Khadijah wali Nabi yang 25 tahun, Khadijah 40 tahun, kaca 15 tahun. Pun, jadi begini Bapak Ibu, apa namanya? Kesenjangan yang lama Adam dan Hawa itu menunjukkan betapa sabarnya Adam menunggu Allah berikan pasangannya. Ini bapak-bapak yang hadir sedikit sama anak-anak, pemudanya nggak ada ya. Kalau ada tak garap ini, terutama yang masih jomblo. Maksudnya dia tetap sabar karena memang belum dapat, mungkin baru 5 tahun, baru 10 tahun. Adam 133 tahun menunggu Allah baru berikan pasangannya. Nah, Hawa pun Bapak Ibu Allah ciptakan langsung jadi, tidak melalui proses reproduksi. Akhirnya berdua rumah tangga di dalam surga, penuh dengan kenikmatan dan fasilitasnya. Tapi ada satu syarat yang harus ditaati oleh mereka berdua. Apa? Dilarang menyentuh buah khuldi. Enggak kali geser teman-teman. Dengan hati orang langsung ditutup pakai batang. Sabar, 10 menit lagi nggak ada. Nah, ini sabar lagi. Nabi Adam sudah sabar menunggu kedatangan istrinya. Sekarang bersama istrinya harus sabar lagi, tidak boleh menyentuh buah khuldi. Jadi Bapak Ibu, kalau puasa melatih kita kesabaran, Nabi Adam dan Hawa diminta sabar, pada hakikatnya juga berpuasa. Mungkin karena belum ada syariatnya, tapi Adam dan Hawa sudah mempraktekkan amalan yang namanya sabar. Adam sabar menunggu kedatangan Hawa, Hawa juga sabar menunggu resminya. Belum boleh menyentuh buah khuldi. Inilah model kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Adam beserta Hawa. Bapak Ibu,
akhirnya terjadi satu tragedi yang dilarang oleh Allah, dilanggarnya oleh mereka berdua, menyentuh buah kuldi. Atas bujuk rayu iblis menggoda Hawa meracun kepada Adam, maka mulai saat itu berdua diturunkan oleh Allah, dikeluarkan dari surga, menempati bumi, menempati dunia. Bagaimana dengan nasib iblis yang menggodanya? Sama Bapak Ibu, iblis pun dihukum oleh Allah, diturunkan ke bumi, tapi ngayal. Apa ngayalnya? Ya Allah, oke, aku diturunkan ke bumi, tapi saya minta ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menjadi temanku di neraka. Apa kata Allah? Silakan. Coba Bapak Ibu, kalau Allah bilang silakan, berarti kita pun menjadi sasaran target iblis untuk ditarik ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi Allah pun mengatakan, engkau tidak akan mampu ya iblis, kecuali mereka yang tidak taat kepada Allah. Kalau yang taat, insya Allah selamat. Ini sikap iblis ketika diusir oleh Allah. Bagaimana dengan sikap Adam ketika diturunkan ke bumi? Adam bertaubat, nangis sejadi-jadinya, karena dihukum oleh Allah, dipisahkan dengan istrinya di tempat yang berbeda, jaraknya jauh, lamanya 500 tahun. Adam diturunkan di Mekah, Hawa diturunkan di India. Berapa jaraknya? Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Ngapunten nggih. Kalau ada dua manusia, laki-laki perempuan, berzina, keduanya masih jomblo, itu hukumannya berdua dipisahkan di tempat yang berjauhan. Ini syariatnya sebenarnya, tapi jarang yang tahu. Yang sering praktek dilakukan di masyarakat, kalau sudah LKMD, ngertos nggih? Lamar keri mboten dhisik, hamil duluan, terus dinikahkan. Maaf Bapak Ibu, saya sering dapat undangan dari murid-murid saya yang hamil duluan, saya tidak datang. Sampai murid-murid saya merangek nangis-nangis, Pak datang bayar, tidak, saya nggak mau datang. Kenapa? Kalau saya datang berarti saya merestui hubungannya, saya ikut berdosa. Lah Bapak kapan datanya? Nanti kalau kamu sudah lahir, ijab lagi, saya baru datang. Tapi kalau enggak, saya enggak mau datang. Maaf Bapak Ibu, saya sok mau terus ngundang dulu. Sopo sing ngundang orang kenal. Teman-teman kadang bingung di sekolah, Pak, piye Pak untuk undangan rasa teko ora penak. Wis mung ora penak tuh hanya sekedar cuma sebentar. Ora apa-apa salah ya. Kalau nggak digitukan nanti nggak jadi pelajaran, jadi kebiasaan. Bocah seneng nang pelaminan cengengesan wong tuane nang kamar do nangis, lalu dipinta-pinta. Sebenarnya pelajarannya di sini Bapak Ibu, 500 tahun waktu yang cukup lama untuk introspeksi diri antara Adam dan Hawa. 500 tahun Bapak Ibu, Adam itu pekerjaannya hanya menangis dan bertobat, meratapi dosanya. Apa istighfarnya? Rabbana ya Rabbana, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sungguh kami adalah orang yang zalim.
Maka ampunilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Sungguh kami termasuk golongan yang merugi. Sehari-hari, setiap saat, senantiasa yang dibaca ini Bapak Ibu oleh Nabi Adam dan Hawa selama 500 tahun. Padahal kesalahannya cuma satu, menyentuh buah undi. Saya kadang prihatin sama murid-murid saya, setiap hari nak kamu berapa kali berbuat dosa? Puluhan kali, bahkan ratusan. Kapan membaca istighfar seperti ini? Maka cobalah setiap sholat wajib orang ketang pisan membaca istighfarnya Nabi Adam. Nabi loh Bapak Ibu hanya punya satu kesalahan saja, istighfarnya setiap hari, setiap saat selama 500 tahun. Kita yang dosanya banyak, masa berat membaca satu dan setiap hari. Sabar. Jadi sabar ada progresnya, ada prospektifnya, tidak stagnan, tidak berhenti, tidak cuma meratapi. Bukan air mata buaya, tapi ada amalannya, istighfar, sabar. Sambung. Heran ya, nanti dikode ya, itu tahu Isa. Bagaimana dengan iblis? Sombong Bapak Ibu. Adam sabar. Nah, karena kesabarannya Allah berikan barokah. Apa barokahnya Bapak Ibu? Adam dikaruniai anak, tidak tanggung-tanggung, jumlahnya 40. Dengan terangkan tentu apa? Setiap bebaran sambung. Oh belum, kita tak lihat jenengan aja mas, dan mode itu. Setiap hawa bebaran itu kembar. 2 putra putri. Jadi Hawa itu hampir 20 kali Bu. Jangan pinter Bu. Ada ngaku. Hawa 20 kali kembar, jadi anaknya 40. Nah ini Bapak Ibu, tapi waktunya nggak cukup ya. Nanti tak putus nggak apa-apa. Itu udah tahu kisahnya semua gitu. Yang lahir pertama putra putri namanya Qabil sama Iklimah. Yang lahir kedua Habil sama Labuda. Ini dua kelahiran ada masalah Bapak Ibu. Masalah perjodohannya. Syariat yang disampaikan oleh Adam, laki-laki bareng boleh. Alhamdulillah, besok lagi insyaallah. Mari kita Bapak Ibu batalkan puasa kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo silakan berbuka. Satu toke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha
Bye.